إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang senantiasa masih diberikan kepada kita dari nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa duduk di masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, jadi menuntut ilmu, dan ini bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dan melanjutkan yang mempelajari ilmu syar'i. Kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada umatnya yang semoga senantiasa istiqamah di dalam menjalankan dan menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema, yaitu mengenal alam jin, makhluk supranatural. Jemaah sekalian, sebelum kita menjelaskan, kita masuk ke dunia dari alam jin, ada kalanya kita berkenalan dulu, menjelaskan definisi dari jin. Ketahui jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa jin ini berasal dari kata huruf jin dan huruf nun. Al-jinna yang kita pahami adalah alamun min alamil ghaib. Jin itu bagian daripada makhluk ciptaan Allah dan termasuk makhluk yang supranatural, yaitu alamul ghaib, yang tidak terlihat, yang memang gaib. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan makna al-jin adalah tertutup. Sebagaimana kita beriman dengan adanya jin, nu'minu bihim walakinna, akan tetapi jemaah sekalian, kita tidak bisa melihat dari bangsa jin. Kita beriman dengan adanya jin dan kita tidak bisa melihat mereka.
Oleh karena itu dinamakan dengan al-jinna min ijtinani wa huwa al-istitar. Dinamai al-jin itu maknanya tertutup, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan itu di dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-76. Allah firmankan, falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam telah tertutup. Jadi kata di sini janna 'alaihi al-lailu. Ketika malam itu sudah ditutupi dengan kegelapan. Jadi di sini makna jin itu adalah menutupi. Nah, kenapa dikatakan sebagai jin itu adalah yang tertutupi? Sebagaimana kata yang lain yang kita sering dengar bahwa al-janin itu berasal dari kata jannah, yang mana al-janin fi batni, janin yang ada di dalam perut, yang dinamai dengan al-janin li'annahu mustatirun, karena tertutup dengan perut, makanya tidak pernah ada yang bisa melihat. Atau juga dengan kata lain yang kita ketahui, al-jannatu maknanya adalah surga. Ini pun berasal dari kata al-jin. Al-jannatu kenapa tidak bisa terlihat? Karena surga itu hanya bisa kita dengar namanya, tapi tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena itulah makna yang disebutkan oleh para ulama, minal jannati wa huwa masturun min absaril insan, karena surga itu tertutup dari pandangan manusia. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW menjelaskan as-sawmu junnah, puasa itu adalah perisai, penutup, dan junnah di sini berasal dari kata al-jinnah. Nah, inilah yang dimaknai oleh para ulama bahwa jin itu adalah makhluk supranatural, termasuk alamul ghaib, yang tidak terlihat, yang gaib, yang kita tidak bisa melihat mereka, yang mereka bisa melihat kita. Dan akidah ahli sunnah, ketika kita beriman tentang adanya dari makhluk jin, wal iman wajib, man jahada wujud al jinni fahuwa kafir. Akidah ahli sunnah menetapkan bahwa tentang keberadaannya jin itu kita wajib mengimani. Siapa yang menolak tentang keberadaannya jin, berarti dia telah kafir. Dan itu sepakat para ulama, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab I'anatul Mustafid. Jadi beriman dengannya, dengan adanya jin itu wajib hukumnya. Mengingkarinya maka kafir. Nah, jemaah sekalian, bahwa para jin itu bisa melihat kita itu berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-A'raf pada ayat ke-27. Allah sebutkan innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin ini dapat melihat kalian dan juga kabilah-kabilahnya, akan tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan permasalahan ini harus ditetapkan bahwa kita manusia tidak bisa melihat mereka, tapi bangsa jin bisa melihat kita. Yang dimaksudkan bahwa kita tidak bisa melihat jin itu dalam bentuk aslinya yang diciptakan dari api. Makanya ketika ada seseorang yang bisa melihat menerawang si fulan diikuti oleh jin, rumah ini dihuni oleh jin, maka itu adalah kedustaan. Jangan percaya begini-begini. Ini adalah kedustaan.
biasanya mereka itu membohongi umat demi untuk mencari fulus. Jadi kita harus belajar agar kita bisa berlindung dari mereka dan tidak disesatkan oleh mereka. Baik, jin secara bahasa sudah kita jelaskan, yaitu maknanya adalah tertutup. Kemudian secara istilah, jin juga makhluk yang mukallaf. Maksudnya adalah mendapatkan beban syariat sebagaimana manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia sama seperti manusia mukallaf yang dibebankan syariat, diciptakannya mereka illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan jin itu diciptakan sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi lebih dulu jin diciptakan daripada kita. Itu kalau disebutkan di dalam surat Al-Hijr, dalil menunjukkan jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum wa idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun." Allah berfirman ketika menjelaskan dari penciptaan jin terlebih dahulu. Allah katakan, dan kami telah menciptakan jin, yaitu sebelum manusia, yaitu sebelum Adam, yang diciptakan dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur yang hitam yang diberi bentuk. Ketika ayat ini ditafsiri oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau mengatakan, "Wal janna khalaqnahu min qabli." Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam, yaitu dari api yang sangat panas. Beliau katakan, "Min qabli khalaqa Adam." Bahwa Allah menciptakan jin sebelum menciptakan Nabi Adam. Ini awal penciptaan dari jin sebelum diciptakannya manusia. Lalu telah ma'ruf di kalangan kita bahwa jin itu tercipta dari api. Dan ini ma'ruf di kalangan kita karena Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa jin tercipta dari api. Disebutkan juga dalam surah Al-Hijr di ayat ke-27, "Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum." Dan kami ciptakan jin sebelum Adam itu dari api yang sangat panas. Di surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Dan dialah Allah yang menciptakan jin dari nyala api yang panas. Maka berkatalah sahabat Ibnu Mas'ud yang ketika itu menjelaskan dari ayat yang mulia ini kepada para sahabat yang lain. Karena sahabat Ibnu Mas'ud pernah mendengar Nabi SAW ketika membacakan firman Allah yang di surat Al-Hijr dan di surat Ar-Rahman menjelaskan, "Wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum," bahwa jin itu diciptakan sebelum Adam dan diciptakan dari api yang sangat panas. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Narus samam allati khalaqallahu minha al-jana juz'an min nari jahannam." Bahwa jin diciptakan dari api yang sangat panas itu tercipta dari bagian 70 dari api neraka Jahannam. Diciptakan jin dengan 70 bagian dari api neraka Jahannam. Dan Rasulullah SAW pun bersabda
dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, yang beliau bersabda, "Khuliqatil malaika min nur." Malaikat itu tercipta dari cahaya, wa khuliqal jannu min marijin min nar, bahwa jin tercipta dari api, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan yang dari apa yang disifatkan kepada kalian. Berarti jelas bahwa jin tercipta dari api. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW salat kemudian diganggu oleh jin, yang kemudian dicekiklah oleh Rasulullah jin tersebut dan sampai meneteskan liurnya di tangan beliau SAW. Yang ketiga itu selesai ini Rasulullah mengikat jin tersebut di tiang, salah satu tiang Masjid Nabawi. Lalu Rasulullah teringat dengan Nabi Sulaiman. Kalau tidak teringat dengan Nabi Sulaiman, jin tersebut akan diikat dan akan dijadikan permainan dari anak-anak kota Madinah. Akhirnya dilepas kembali. Lalu para sahabat penasaran ketika Rasulullah pernah mengikat jin di tiang salah satu Masjid Nabawi, kemudian dilepas. Kemudian para sahabat mendatangi Masjid Nabawi dan terlihatlah tembok-tembok dari Masjid Nabawi itu gosong. Disitulah Rasulullah SAW menjelaskan bahwa khuliqal jannu min marijin min nar, bahwa jin tercipta dari api yang sangat panas. Makanya ada istilah orang-orang dikatakan sebagai dukun atau orang pintar, katanya rumahnya panas, dia bisa menerawang, bisa ada jinnya di sini. Kalau dikatakan apakah dia bisa melihat jin atau tidak, maka jawaban kita jemaah, kita katakan dia adalah pendusta kadzdzab. Karena tidak ada yang bisa melihat dari wujud asli jin kecuali Rasulullah SAW. Nah, itu yang diimani. Yang kita ketahui bahwa jin diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya, dan kita sendiri manusia diciptakan dari tanah. Dan jin ternyata bermacam-macam jenisnya, sebagaimana kita manusia, bermacam-macam jenis. Ada yang memang tinggal yang sukanya di daratan, ada yang di lautan, ada yang suka di pegunungan, hawa-hawa sejuk. Kemudian kita berbeda-beda dari kulit dan bentuk wajahnya, dan jin pun bermacam-macam dari jenis-jenis mereka. Lalu apa saja jenis dari jin tersebut? Dan kita mulai masuk ke alam jin. Semoga kita enggak menghilang di masjid ini. Masuk ke alam jin. Dan Rasulullah SAW ini pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani, yang kata Rasulullah SAW, "Al-jinnu ala thalathati asnaf." Bahwa jin itu terdiri dari 3 kelompok. Mereka 3 kelompok. Kelompok yang pertama kata Rasul SAW, "Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa." Jin yang pertama adalah ini mereka memiliki kelompok yang memiliki sayap, yang kemudian mereka bisa terbang di atas udara. Berarti satu jenis ini jin biasa mereka berkeliaran, yaitu terbang di atas. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, "Wasinfun hayyatun." Jenis yang kedua ini bahwa jin itu berkelompok yang mereka bisa menyerupai atau berbentuk dari ular atau anjing hitam. Ini kelompok yang mereka
Ya, suka menyerupai ular, suka menyerupai anjing. Dan kelompok yang ketiga kata Rasulullah SAW, wasinpun yahiluna wa yaz'una. Kelompok yang ketiga ini jin yang suka berdiam diri di satu tempat dan juga suka berpetualang, suka jalan-jalan. Jadi ada yang suka diam di tempat di situ aja jin. Namun ada kelompok yang suka memang berpetualang, pindah-pindah. Itu jin. Istilah ada orang kena kesambat. Pernah dengar ada orang kesambat? Maka kalau kita mau berdiam diri di tempat yang belum kita singgahi, maka hati-hati, bisa saja di situ ada jin. Kenapa kok bisa ada jin? Karena memang kita tidak bisa melihat mereka. Makanya istilah banyak orang ini kesambat ketika mereka melempar sesuatu, berteriak-teriak di tempat yang dia belum singgahi, kemudian jin itu terganggu, akhirnya mereka marah kepada manusia. Maka kita harus hati-hati. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita bisa membaca doa agar kita dilindungi dari kejahatan mereka, Rasulullah ajarkan siapa yang ketika dia singgah di satu tempat yang belum pernah kita singgahi, maka bacalah doa. Dia minta perlindungan kepada Allah. Dia minta perlindungan dari makhluk yang jahat tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa ya a'udzu bikalimatil tammi min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Dan para ulama menjelaskan dari kejahatan makhluknya di sini, yang pertama adalah makhluk dari jin, yang kedua kejahatan dari makhluk yang berbisa. Biasanya suka yang traveling, suka safar. Kalau antum pergi kemudian mau istirahat sebentar, maka jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Bisa saja di situ ada jin ya. Bisa saja di situ terganggu dengan kedatangan kita. Jadi tiga kelompok ini jin. Ada yang di udara, ada yang dia menyerupai binatang, kemudian yang ketiga memang ada dia diam diri dan juga suka berpetualang. Begitu. Makanya ada orang yang kesurupan, kemasukan kerasukan jin. Ketika berbicara, bahasanya kadang bahasa Sunda, bahasa Jawa, kadang juga ada yang bahasa Arab. Kalau dikatakan dari mana? Dari Arab Saudi, kemudian sampai kemari. Dan itu pernah terjadi, anak meruqyah orang, ya, ketika diruqyah jinnya berbahasa Arab. Antum yang mau belajar bahasa Arab enak tuh, bisa dialog kiwar. Iya, ketika ditanya ternyata berbahasa Arab. Memang ketika yang kerasukan ini bekas mantan dari TKW di Saudi Arabia. Mungkin dia ketempelan dia ke bawah, diganggu oleh jin. Nah itu jin itu bisa berpindah-pindah, berpetualang. Mungkin dia mau ke Indonesia. Nah, setelah diusir balik lagi ke negara. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengetahui tempat tinggal jin. Dan ini yang paling penting buat kita. Bahwa syariat telah menjelaskan ketika kita menyelami dari tempat tinggal dari jin, makhluk supranatural ini, biasanya jin itu banyak. Yang pertama yaitu di pasar-pasar. Jadi jin itu tempat yang pertama adalah pasar. Itu berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu taala anhu, yang beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunanna in istada'ta awwala man yadkhulu suqa wala akhirah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mampu, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, kemudian yang terakhir keluar dari
dari pasar. Man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatan. Kerana di pasar itu tempatnya, yaitu syaitan, para jin yang mereka berperang, mengadu domba di dalamnya, menancapkan benderanya. Makanya di dalam pasar itu banyak kecurangan, banyak tipu menipu, banyak yang berbuat maksiat di dalam pasar. Kerana syaitan itu berdiam diri di pasar, dan bahkan di dalam hadis yang lain mereka beranak pinak di pasar. Maka kata Rasulullah, jangan sampai kita yang pertama kali masuk ke dalam pasar dan keluar juga yang paling akhir, dan itu musibah. Al-Imam Asy-Syuuti rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan dari hadis yang mulia ini, pasar itu diserupakan dengan peperangan. Maksudnya adalah syaitan ini akan membuat peperangan dari manusia dengan manusia, yaitu difitnah dan diadu domba. Ada yang dapat bunuh membunuh di pasar, ada yang selingkuh di pasar, ada yang tipu menipu di pasar, ada yang mengurangi tunjangan di pasar. Semuanya serba di pasar. Maka inilah jin dan bala tentaranya, mereka membuat kerusakan di pasar-pasar agar manusia itu meninggalkan syariat, meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jangan berbuat curang. Karena pernah satu hari Rasulullah itu berjalan, kemudian memasuki pasar, mendapati seorang pedagang berbuat curang, yaitu menjual gandum yang kemudian Rasulullah menancapkan kedua tangannya, dimasukkan, ternyata di dalamnya masih basah. Maka disitulah bahwa pasar itu telah menggoda dari anak Adam untuk berbuat curang, untuk membuat kerusakan. Maka Rasulullah SAW ketika menjelaskan jangan sampai kita masuk yang pertama kali, keluar juga yang paling akhir. Kalau kita masuk ke dalam pasar, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir. Di antaranya zikirnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man dakhala suqan, barang siapa yang dia masuk ke dalam pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang ketika masuk pasar membaca zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kataballahu lahu alfa alfin hasanah, maka orang tersebut akan dituliskan baginya kebaikan 1.000.000 kebaikan, wa ma'a anhu alfa alfin sayyi'ah, dan akan dihapuskan dari 1.000.000 keburukan, dan dia akan dibentengi kerana dia telah berlindung kepada Allah dari semua bahaya dari bala tentaranya jin yang membuat kerusakan di dalam pasar. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua, jin itu bertempat pada buang hajat. Di mana di tempat buang hajat, di situlah tempatnya jin. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna hadhihi hushus mahfadha, fa idza ata ahadukum al-khala'a falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Jadi disebutkan dari sahabat Zaid bin Arqam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat-tempat buang hajat mereka akan dihadiri oleh syaitan yang dapat mengganggu yang masuk ke dalamnya. Maka jika salah seorang masuk ke dalam WC atau tempat buang-buang hajat, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari ini al-khubuth,
dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dari setan yang perempuan. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika juga menjelaskan, mendengar Rasulullah SAW perintahkan anak Adam ketika masuk kamar mandi untuk membaca doa, di antaranya ditambahi dengan Bismillah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Satru ma bainal jinni wa awrati bani Adam idza dakhala kanifa an yaqula Bismillah. Penutup antara jin dan aurat bani Adam itu ada di lafaz Bismillah. Maka Bismillah ini dapat menutupi dari aurat anak Adam kepada pandangan dari bangsa jin. Maka ini yang harus diperhatikan jamaah sekalian, apalagi para wanita. Makanya banyak sering terjadi para wanita mereka dikerjai oleh bangsa jin, diperkosa oleh jin. Hati-hati kalau dia masuk kamar mandi dia tidak baca doanya, maka auratnya terlihat oleh bangsa jin, dan jin pun akan melihatnya dan dia akan mengerjai dan mendatangi wanita tersebut. Dan kita pun laki-laki pun demikian. Makanya penutup di antara satru ma baina ainil jin yaitu Bismillah. Penutup antara pandangan jin itu dengan aurat kita adalah Bismillah. Sebagaimana doa ketika kita melepas pakaian, Rasulullah ajarkan Bismillah. Apa maknanya? Agar aurat kita tidak terlihat dari pandangan jin. Laki-laki dan perempuan mereka akan dilihat. Ketika kita membuka pakaian dengan membaca Bismillah, maka para jin tidak bisa melihat aurat kita. Padahal secara zahir tertutup kita di kamar. Secara zahir kita ke WC tertutup memang dengan kamar. Tapi karena memang jin itu makhluk supranatural, makhluk gaib yang tidak terlihat, yang kita di awal telah jelaskan bahwa jin itu dapat melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Lalu bentengannya adalah dengan mengucapkan Bismillah. Itu penutup aurat dari penglihatan mata jin dengan auratnya Bani Adam. Nah, tempat yang ketiga, bahwa jin itu bertempat di kandang-kandang unta sekaligus di untanya. Jadi kandang unta itu banyak jinnya, bahkan di untanya pun ada jinnya. Jadi berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang beliau sabdakan, wala tusalli fi ma'atinil ibil, janganlah kalian salat di kandang unta, fa innaha khuliqat minasyaitan, bahwa unta itu diciptakan dari syaitan. Loh, kok unta diciptakan dari syaitan? Apa iya unta itu diciptakan dari syaitan? Lalu bagaimana yang makan daging unta? Berarti dia makan daging syaitan. Maksudnya makna daripada unta itu diciptakan dari syaitan, bahwa para ulama menjelaskan syaitan itu senantiasa bersama unta. Itu maknanya. Makanya Rasulullah melarang untuk sholat di kandang unta, tapi memperbolehkan sholat di kandang kambing. Karena memang alasannya fa innaha khuliqat minasyaitan. Unta itu diciptakan dari syaitan, senantiasa syaitan itu bersamanya. Dan juga tempat syaitan di selain dari kandang unta dan di untanya, ada di rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Jangan malah terbalik, rumah jadi kuburan, kuburan jadi rumah yang dibacakan Al-Quran.
Jalan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan akan lari dari rumah apabila rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Dan ini bentengan bagi ingin membentengi rumahnya supaya tidak dimasuki oleh jin atau terhindar dari yang namanya santet, teluh. Ada aja orang yang nggak suka dengan kita. Bentengi diri, rumah dijadikan sebagai taman-taman bacaan Al-Quran, terutama lagi baca surat Al-Baqarah. Makanya sebagian para ulama mengatakan ketika ditanya bagaimana kalau kita meruqyah seseorang yang sedang kerasukan jin, maka bacalah surat Al-Baqarah. Yang rumah saja dihuni oleh jin-jin yang zalim, yang kafir, yang suka mengganggu, dibacakan Al-Baqarah, dia akan lari, apalagi di tubuh manusia, maka dia akan lari. Ini tempat yang lain berdiam dirinya, yaitu para jin di rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, bahwa jin itu bertempat di lautan. Nah, biasanya kalau di laut selatan ada penunggunya. Siapa? Di Roro Kidul. Itu jin, penghuni lautan. Makanya jin itu mereka bertempat di lautan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yad'u 'arshuhu 'alal ma'." Bahwa iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan laut pantai selatan ini dihuni oleh Nyi Roro Kidul, kita katakan itu adalah jin yang meletakkan singgasananya mereka di atas lautan. Dan keyakinan, kebatilan mereka, kesyirikan mereka menyatakan bahwa yang menguasai lautan, yang memberikan musibah keselamatan adalah Nyi Roro Kidul. Akhirnya mereka memotong seekor kerbau, kepalanya dimasukkan ke lautan agar tangkapan ikannya banyak, tidak memberikan jadi yang marah bahaya. Diselamatkan semua, katanya nelayan, tidak menjadi ombak atau yang semisalnya. Hada asyirkul akbar. Ini adalah perbuatan syirik yang besar. Itu jin. Karena tempat mereka itu di lautan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan iblis meletakkan singgasananya di atas air, "Tsumma yan'atu saraya fa adnahu minhu manzilatan a'zamahu fitnah." Ya, ketika iblis meletakkan singgasananya di atas air, yang kemudian pasukannya disebarkan, yang mana kedudukannya yang paling dekat di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya. Makanya ketika matahari mulai tenggelam, itu kata Rasulullah, bagian daripada tanduk iblis. Itu matahari sedang tenggelam, terbalik dengan orang-orang kafir. Dan muslim sudah mulai mengikuti. Ketika matahari tenggelam, mereka menyaksikan. Ya, apa istilahnya? Menunggu sunset. Disitulah tanduk iblis. Yang kata Rasulullah, mereka mulai menyebarkan bala tentaranya, membuat fitnah manusia. Maka kata Rasulullah, pintu-pintu ditutup, cegahlah anak-anak jangan sampai keluar, semua makanan ditutup. Kenapa? Karena syaitan, iblis telah menyebarkan bala tentaranya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan mereka berada di lautan. Dan tempat yang lain, jin itu berpenghuni di lubang-lubang dan di belahan tanah. Makanya di lubang-lubang di belahan tanah itu
dihuni oleh jin. Disebutkan hadis dari Qatadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an yubala fil juhri." Rasulullah melarang seseorang kencing yaitu di lubang tanah. Alasannya ada dilarang kata Rasulullah, qalu li Qatadah ma yuqrabu min bawli fil juhri kana yuqalu innaha masakinul jin. Maka Qatadah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kami dilarang untuk buang air kecil di lubang-lubang tanah?" Kata Rasulullah, "Innaha masakinul jin." Karena di lubang-lubang itulah tempat tinggal para jin. Maka setiap lubang-lubang itu ditempati oleh mereka. Apalagi di tempat-tempat yang gelap, yang sepi, sebagaimana juga para jin ini bertempat di lembah-lembah, di gang-gang, dan juga di tempat suatu tempat yang tidak berpenghuni atau rumah kosong. Makanya kalau antum punya rumah kemudian ada kamar yang tidak pernah ditempati, berarti ditempati oleh jin. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasulullah satu malam itu hilang, yang sahabat mencari Rasulullah alaihi wasallam. Maka para sahabat sepertinya diculik. Ini perjalanan para sahabat. Ketika para sahabat tidur, mereka merasa khawatir kepada Rasulullah SAW. Maka tiba di pagi harinya Rasulullah datang, yaitu dari arah Haram, yaitu di lembah di padang pasir. Yang Rasulullah SAW ketika datang, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kehilangan engkau waktu malam. Kami cari, ya, engkau tidak mendapati. Dicari di lembah-lembah, dicari di gang, dicari di tempat-tempat yang kosong, namun tidak didapati ada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani da'il jinni fadabahtu ma'ahu faqara'tu alaihi al-Qur'an." Ketika aku didatangi oleh da'inya dari kalangan jin. Jin itu ada da'inya, ada yang penyuruh kebaikan. Didatangi Rasulullah, kemudian dibawalah ke alam jin, yang kemudian dari da'inya dari kalangan jin meminta kepada Rasulullah agar membacakan Al-Quran kepada yakni bangsanya. Kemudian Rasulullah membacakan Al-Quran, kemudian disimak oleh bangsa jin. Dan ternyata di lembah-lembah mereka ada. Di tempat yang kosong, yang tidak berpenghuni, mereka ada. Dan itu tempat mereka. Maka yang kita pun disunahkan untuk membaca doa tadi. Ketika kita mampir ke satu tempat, kemudian kita harus berlindung kepada Allah dari godaan para jin yang jahat dengan doa ya'udzu bikalimatil tamma min syarri ma khalaq, agar kita selamat dari gangguan mereka. Itu tempat-tempat di kalangan dari bangsa jin. Yang jadi permasalahan, dapatkah manusia melihat jin? Ini buat bantahan bagi para dukun, para pendusta, paranormal, yang mereka mengatakan bahwasanya orang pintar, nggak tahu lulusan apa pintar, dan mengatakan bahwa bisa melihat jin. Lalu kita tinjau dalam akidah kita ahlu sunnah bahwa termasuk kekhususan jin, mereka mampu melihat manusia dan kita tidak bisa melihat mereka. Jadi manusia tidak ada yang bisa melihat jin, karena memang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum," bahwa mereka dan kabilah-kabilahnya dapat melihat manusia dengan sendirinya manusia tidak bisa melihat mereka. Tidak akan pernah bisa melihat dari bangsa jin, akan tetapi jin yang dimaksud yang tidak dilihat oleh manusia adalah dengan bentuk aslinya.
Dan terkadang jin itu dapat dilihat oleh manusia, iya, namun tidak berbentuk dalam aslinya, dan itu dapat berubah-berubah. Sebagaimana jin itu dapat menjelma, pernah disebutkan, diriwayatkan dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim, bahwa jin itu dapat berubah bentuk laki-laki yang miskin. Sebagaimana hadisnya, yaitu sahabat Abu Hurairah pernah diberikan amanah untuk menjaga zakat oleh Rasulullah. Kemudian datanglah syaitan yang mencuri zakatnya, yang kemudian ditangkap oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian akan diadukan oleh Rasulullah, dan dia mengatakan, lepaskan aku adalah orang yang miskin dan aku memiliki keluarga. Maka dilepaskan oleh sahabat Abu Hurairah. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, apa yang kau lakukan dengan tawananmu semalam? Aku lepaskan ya Rasulullah, karena dia mengatakan adalah orang yang miskin, kemudian memiliki keluarga. Dan ini berlanjut sampai 3 kali. Berlanjut sampai 3 kali. Akhirnya ditangkaplah oleh sahabat Abu Hurairah, dan tidak akan dilepaskan dan akan diadukan oleh Rasulullah SAW. Namun jin tersebut telah mengatakan, jika engkau melepaskan aku, maka aku akan berikan satu ucapan, yaitu ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi, maka dia akan selamat dari godaannya. Oke, jemaah sekalian, karena cukup panjang kita memasuki alam jin ini. Mungkin ada pertanyaan dari antum. Nah, sudah yakin? Ajar dulu. Kita kasih kesempatan untuk bertanya, insyaallah di 10 ke depan. Silakan yang bertanya. Atau kata saya ditulis. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jin sama dengan syaitan? Berbeda. Jin adalah makhluk, adapun setan adalah sifat. Apabila manusia memiliki dari sifat yang buruk, maka dia adalah setan. Karena setan adalah sifat, adapun jin adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah jin itu bisa juga meninggal? Asal jin itu, ini umurnya minta ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Namun kembali lagi kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak jin itu akan mati, maka itu semua sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perbedaan antara jin dan syaitan. Nah, jika membuat konten yang berisi video tentang kuntilanak, gondoruo dan lain-lain, apakah hasil uangnya halal? Saya jemaah sekalian, berarti di situ adalah penipuan, membuat konten dengan menakut-nakuti, kemudian telah berdusta atas nama jin. Tentunya apa yang dia lakukan konten dari berbentuk kuntilanak atau gondoruo dan semisalnya, apakah halal atau haram? Secara faedahnya dia telah membohongi, yang menipu, maka disitulah hasilnya adalah haram. Apakah boleh manusia menikah dengan jin? Masya Allah. Kalau yang bertanya ikhwan laki-laki, akhwat masih banyak, ngapain mau nikah dengan jin? Perbandingan kita dengan akhwat itu 10. Jadi apa hukumnya perkawinan
menikah dengan jin, memang kembali singgung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam buku fatwa. Beliau mengatakan Allah menyatakan al-insu wal jin, bahwa bisa jadi perkawinan antara manusia dengan jin. Iya, bisa jadi terjadi. Namun apa hukumnya? Hukumnya adalah haram, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum ayat ke-21. Allah katakan apa? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan tanda-tanda daripada kekuasaan Allah itu Allah menciptakan untukmu istri-istri jenis dari dirimu sendiri. Jadi istri diciptakan dari jenis manusia agar kalian cenderung merasa tentram, kemudian bahagia di dalamnya. Dan itulah dijadikan rasa kasih sayang di antaranya, karena itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi haram sebenarnya. Kalau ada orang punya kemampuan bisa melihat alam jin, itu di mana? Dusta. Tidak ada yang bisa melihat dari alam jin. Itu kedustaan yang besar. Bahwa itu adalah rukun. Karena tadi disebutkan bahwa ayatnya jin dan mobilahnya itu bisa melihat kita yang kita tidak bisa melihat mereka. Maka kedustaan kalau dia bisa melihat dari alam jin, maka jangan dipercaya. Nah, apakah jin bisa menjawab pertanyaan kita untuk jin yang buka, yang suka menggoda manusia? Apakah dia jin kafir? Kalau jin yang bisa menjawab pertanyaan kita itu biasanya kalau lagi kerasukan, ya ketubuh manusia. Dan jin yang suka menggoda manusia, apakah dia jin kafir? Tidak mesti jin kafir. Jin zalim juga suka menggoda. Sebagian kita manusia, kita Islam, tapi ada Islam yang suka zalim, suka mengganggu manusia, mengambil hartanya, memukul. Sama jin pun begitu. Ya, dia suka mengganggu manusia. Untuk tempat yang kosong di waktu malam aja, apakah bisa ditempati jin? Setiap hari ditempati oleh jin. Kalau tempat itu kosong, mau siang, mau malam, ditempati oleh jin. Maka kalau antum punya kamar, punya rumah, maka masuki, ya datangi dan baca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ini begitu banyak, kami tidak cukup. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan bisa dijawab di lain waktu. Kita akhiri dan beberapa majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.